Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Ad-Da' wa Dawa, bab pengaruh atau dampak buruk dosa dan maksiat. Qala al-muallif, berkata penyusun kitab ini, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa minha, di antara dampak buruk maksiat dan dosa, annal ma'asiya tazra'u amthalaha wa yuwallidu ba'duha ba'dan, bahwasannya kemaksiatan-kemaksiatan itu menanamkan yang semisal maksiat-maksiat itu, dan yuwallid, melahirkan, ba'duha ba'dan, satu sama lain, hatta sehingga ya'izza, kuat, alal abd, atas seorang hamba, mufaraqataha wal khuruja minha, yaitu mufaraqah, berpisah dengan maksiat-maksiat itu dan keluar darinya. Nah, jadi di sini disebutkan bahwasannya kemaksiatan-kemaksiatan itu bisa menanamkan kemaksiatan yang semisalnya dan saling melahirkan kemaksiatan yang sama sampai seorang hamba menjadi susah untuk berpisah dengannya atau meninggalkannya. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana berkata sebagian salaf, inna min uqubatis sayyi'ati sayyi'ata ba'daha, sesungguhnya di antara akibat keburukan adalah keburukan lagi setelahnya. Wa inna min thawabil hasana al-hasanata ba'daha, dan sesungguhnya termasuk atau di antara pahala kebaikan adalah kebaikan lagi setelahnya. Nah, ini akibat daripada suatu keburukan, maka akan dihukum dengan keburukan lagi setelahnya, sebagaimana kebaikan yang dikerjakan karena ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW, maka ganjarannya adalah berupa kemudahan untuk melakukan kebaikan lagi setelahnya. Fal abdu idza amila hasanatan, maka seorang hamba apabila dia mengerjakan suatu kebaikan, qalat ukhra li janibiha, qalat, berkatalah ukhra yang lain, ila janibiha, kepada yang di sampingnya, i'malni aydan, amalkan aku juga. Fa idza amilaha, ketika hamba ini mengerjakan kebaikan itu, qalatis tsaniyatu kadzalik, maka yang kedua juga berkata demikian, amalkan aku juga. Walahum wa halum majarran, dan seterusnya demikian. Fa tudha'ifur ribha, maka hasanah tadi, kebaikan itu melipat gandakan yang namanya ribah, yaitu keuntungan. Nah, sehingga dia terus mendapatkan keuntungan apabila kebaikan-kebaikan itu dikerjakan. Wa tazayadatil hasanat, dan apa? Bertambahlah kebaikan-kebaikan. Wa kadzalika janibus sayyiati aydan, demikian pula sisi keburukan-keburukan, hatta sehingga
Ya, tasiru ta'atu wal ma'asi hayyiatin rasikhatan wa sifatin lazimatan wa malakatin thabitatan. Taib, kita ulang dari sini. Demikian pula aspek sayyiat, keburukan-keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, maka keburukan itu akan keburukan yang lain akan bilang, kerjakan aku juga. Setelah dikerjakan keburukan itu, maka keburukan yang lain juga mengatakan yang sama, amalkan aku juga, dan seterusnya. Ya, sampai ketaatan dan kemaksiatan, ya. Kalau tadi ketaatan dan ini kemaksiatan, nah, dengan proses yang sama menjadi hayyiatin rasikhah, yaitu sifat karakter, ya, karakter yang permanen, wasifatin lazimah, dan sifat yang lazim, sifat yang tetap, wa malakatin thabitah, dan kepribadian yang permanen. Nah, ketaatan dan kemaksiatan yang dilakukan terus-menerus seorang hamba, dia akan menjadi sebuah kepribadiannya. Nah, falau attala al-muhsinu at-ta'ata la daqat alaihi nafsuhu. Sekiranya attala, menghentikan atau libur, al-muhsin, seorang yang berbuat ihsan, kebaikan, menghentikan apa? Meliburkan apa? At-ta'ah, ketaatan. Apa yang terjadi? La daqat alaihi nafsuh, maka sempitlah atasnya jiwanya. Jiwanya menjadi, yaitu sempit. Wa daqat alaihi al-ardu bima rahubat, dan sempitlah atasnya bumi yang tadinya luas. Wa ahassa min nafsihi bi annahu kal hut idza faraqa al-ma'a, dan dia merasakan dari jiwanya bahwasannya dia laksana ikan yang terpisah dari air sebagai habitatnya, hatta yu'awidaha, sampai dia kemudian kembali kepada ketaatan, fataskuna nafsuhu wa taqarra ainuh, maka menjadi tenanglah jiwanya dan sejuklah pandangannya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah kenyataannya, ya, apabila seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terbiasa dengannya, dia beristiqomah di atasnya, yang apabila dia melepaskannya atau menghentikannya barang beberapa waktu, itu saja sudah membuat dia gelisah, membuat dia sudah tidak enak, ya, tidak nyaman, dan seterusnya. Nah, dan itu dimisalkan oleh Ibnul Qayyim rahimahu ta'ala bagaikan ikan yang terpisah dari airnya. Kalau kita lihat ikan yang terpisah dari air, ya, seperti menggeliat, dan kalau itu dibiarkan, maka ya lama-lama ikan itu akan mati. Nah, ini orang yang taat kepada Allah, yang terbiasa dengannya dan istiqamah. Kita lanjutkan, walau attalal mujrimul maksiyata, kalau sekiranya orang yang ahli maksiat itu meliburkan, menghentikan maksiatnya, wa aqbala 'ala ta'ah, lalu dia mencoba untuk beralih kepada ketaatan kepada Allah.
yang tadinya dia ahli meninggalkan sholat, ahli meninggalkan zikir, ahli melakukan kemaksiatan, lalu dia mencoba untuk taat, apa yang terjadi? La daqat alaihi nafsu, maka jiwanya akan menjadi sempit. Jiwanya akan sempit. Wa daqa sadruhu, dadanya juga terasa sesak, sempit. Wa a'yat alaihi madzahibuhu, dan lelahlah atasnya apa? Yaitu langkah-langkahnya menjadi berat sekali untuk menuju kepada ketaatan, hatta yu'awidaha, sampai kemudian dia kembali kepada kemaksiatan. Ya, nas'alullah salamata wal afiyah. Ya, ini gambaran yang sangat mengerikan sebetulnya, bagaimana suatu kemaksiatan yang dilakukan secara kontinu itu membuat seseorang akan berat dalam melakukan ketaatan, yang seharusnya ketaatan itu membuat jiwa seseorang menjadi tenang, membuat hidupnya nyaman, tetapi malah justru dia merasakan kepahitan di sini. Itu tidak lain dikarenakan kemaksiatan yang sudah mengkarakter atau menjadi sifatnya, yang sudah menjadi yaitu kepribadiannya. Nah, sehingga kebanyakan orang yang dalam posisi ini itu gagal dalam melakukan ketaatan, sehingga dia kembali kepada kemaksiatan. Seharusnya dia bersabar dalam pahitnya melakukan ketaatan, harus bersabar melawan dirinya untuk menuju kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dengan kesabarannya itu maka nanti dia akan terbiasa, dan bahkan menjadi kebalikannya. Kalau dia jatuh kepada kemaksiatan, itu malah membuat hatinya menjadi sempit. Hatta, sehingga inna katsiran minal fusaq, sesungguhnya banyak dari orang-orang fasik, ahli maksiat, la yuwaqi'ul maksiyata, adalah mereka melakukan suatu kemaksiatan min ghairi ladzatin yajiduha, tanpa mendapatkan kelezatan di dalamnya. 6. Orang-orang fasik ketika melakukan suatu kemaksiatan, sesungguhnya dia tidak mendapatkan kelezatan. Mungkin di matanya atau bagi nafsunya suatu kemaksiatan itu lezat, enak, membahagiakan, tetapi ketika dilakukan oleh mereka, maka sesungguhnya kelezatan itu tidak dia dapatkan. Wala da'iyata ilaiha, dan tidak ada yang mengajak kepada kemaksiatan itu, illa kecuali lima yajidu minal alam bimufaraqatiha, kecuali karena dia mendapati satu penyakit, kepedihan karena apa? Berpisah dengannya. Nah, jadi dia tidaklah melakukan suatu kemaksiatan lagi dan lagi, kecuali karena kalau berhenti atau kalau menyudahi itu dia malah pedih, sakit. Kemudian di pikirannya, daripada saya merasakan kepedihan karena lepas dari kemaksiatan itu, lebih baik saya teruskan. Wal'iyadzu billah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kama sarraha bidzalika Syekhul Qaum Al-Hasan ibn Hani. Sebagaimana hal itu dinyatakan oleh tokoh suatu kaum namanya Al-Hasan ibn Hani, yang mana ia pernah berkata, wa ka'sin saribtu ala ladzatin wa ukhra tadawaitu minha biha. Dia membuat suatu syair yang artinya, dan sebuah cangkir atau sebuah gelas
Aku minum karena satu kelezatan, tetapi di sisi lain aku berobat dengannya. Berobat darinya dengannya. Nah, maksudnya di sini adalah ya, ada sebuah minuman. Minuman di sini ya mengarah kepada khamr yang dianggap lezat bagi peminumnya, tetapi pada aspek yang lain dia mengobati kepedihan setelah minum khamr itu adalah dengan minum lagi. Kita lanjutkan, di sini ada syair yang lain. Wa qala akhar, dan berkata yang lain, fakanat dawa'i wahya da'i bi'aini kama yatadawa syaribul khamri bil khamr. Masya Allah. Adalah obatku ialah penyakitku sendiri, sebagaimana peminum khamr mengobati dirinya dengan minum khamr. Nah, ini sebuah syair yang menggambarkan ya betapa orang yang melakukan kemaksiatan karena dia pandang lezat itu, sesungguhnya dia akan mendapatkan kegelisahan setelah melakukannya. Dia mendapati kepahitan baik saat ataupun setelah melakukannya, dan dia menyangka dengan akalnya yang pendek itu bahwa obatnya, pelipur lara dan kepedihannya adalah kemaksiatan yang sama yang tadi dia anggap itu lezat-lezat. Maka ini sebuah musibah yang besar. Kata ya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala, bahwa kalau kemaksiatan diobati dengan kemaksiatan, ini adalah musibah yang besar sekali. Nah, kita lanjutkan di khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Wala yazalul abdu yu'ani ta'ah, dan senantiasa seorang hamba memperhatikan ketaatan kepada Allah, wa ya'lufuha, dan melazimkannya, wa yuhibbuha, dan mencintainya, wa yu'assiruha, dan mengutamakannya, mendahulukan ketaatan dari yang lain, hatta sehingga yursilallahu subhanahu, Allah yursil, mengirim, birahmatihi, dengan rahmatnya, alaihi, kepadanya, al-malaikata tu'azzihu ilaiha azzan, para malaikat yang ta'uzzuhu, yang membantunya, yang azza ya'uzzu itu kalau secara bahasa artinya mengganggu ya. Tapi di sini malaikat mengganggu dalam hal yang positif. Wallahu taala alam. Ta'uzzu ilaiha azza, mendorongnya lah, memprovokasi, tapi provokasi yang positif. Wa tuharriduhu alaiha, dan malaikat menolongnya, membantunya, mendorongnya. Wa tuz'ijuhu an firashihi wa majlisihi ilaiha, dan bahkan malaikat itu tuz'ijuhu, mengganggunya dari tempat tidurnya dan tempat duduknya, ilaiha, kepada ketaatan. Nah, jadi gambarannya di sini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala akan mendampinginya, karena ini adalah orang yang taat. Maka malaikat akan berbuat sesuatu yang membuat hamba ini pikirannya hanya ketaatan, bagaimana melanjutkan ketaatan, apalagi setelah ini ketaatan, dan seterusnya. Ya, ini dibantu oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dibantu oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kiranya itu ada korelasi yang kuat
dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang yaitu orang yang istiqamah, sebagaimana Allah taala berfirman di dalam Quran surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, melazimkan ketaatan, maka malaikat akan berduyun-duyun turun kepada mereka, mengucapkan jangan takut, jangan bersedih, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Sehingga kita mendapati misalkan orang yang taat itu sangat mudah untuk bangun malam untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lanjut. Wala yazalu ya'luful ma'asi. Sebaliknya, senantiasa seorang hamba mengutamakan, membersamai kemaksiatan, wa yuhibbuha, dan mencintai kemaksiatan itu, wa yu'assiruha, bahkan mengutamakan kemaksiatan daripada ketaatan, hatta sehingga yursilallahu alaihi syayatin fata'uzzuhu ilaiha azza, Allah akan mengirimkan kepadanya syaitan-syaitan yang akan mendorongnya, membantunya, mengganggunya, memudahkan dia untuk melakukan kemaksiatan. Jadi ini adalah kebalikan dari orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapa syaitan akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat hamba yang maksiat ini, yaitu untuk terus-menerus di dalam kemaksiatan. Kita lanjut. Fal awwalu qawa jundat ta'ati bil madad. Orang yang pertama, yaitu yang taat, yaitu menguatkan tentara ketaatan dengan pertolongan. Fasaru min akbari a'wanihi, maka tentara-tentara Allah itu menjadi sebesar-besarnya pembantu penolongnya. Nah, tentara Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlihat membantunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza qawa junda al-ma'siyati bil madad fakanu a'wanan alih. Sedangkan orang yang kedua, ahli maksiat, itu telah menguatkan tentara kemaksiatan dengan yaitu pertolongan, fakanu a'wanan alaihi, maka jadilah penolong-penolongnya itu adalah yang membuat dia terus-menerus dalam kemaksiatan. Jadi tentaranya berupa syaitan-syaitan yang membantu dia untuk maksiat dan menjauhkan dia dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bab ini sangat penting sekali, membuat kita memahami untuk kemudian berpikir ulang ketika kita dihadapkan di zaman yang penuh dengan fitnah ini, dosa dan maksiat yang terbentang lebar di hadapan kita. Maka pikirkanlah, kalau kita berani untuk mencicipinya, maka siap-siap kecanduan akan menarik kita. Sebagaimana ketaatan, kalau kita berusaha untuk melakukannya, maka kecanduan taat itu juga akan menarik kita ke dalam ketaatan yang lainnya. Kita hanya tinggal memilih, kita ingin candu dalam hal apa? Candu dalam taat
ataukah dalam kemaksiatan. Maka kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk taat kepadanya, untuk candu dalam ibadah dan ketaatan kepadanya. Allahumma amin. Hadza wallahu taala alam bisawab wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.